Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih tentang penetapan sifat mahabbah, yaitu kecintaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tadi kita bahas yaitu surat Al-Imran ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kecintaannya yang akan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa saja yang mengikuti petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan kecintaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada ayat yang ke-6 dalam pembahasan bab ini, qauluhu fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sebuah kaum di mana Allah mencintai kaum tersebut, mereka pun juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat ini berbicara tentang keadaan sebagian dari orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Awal ayat ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad, keluar dari agamanya, maka niscaya Allah akan mendatangkan dengan sebuah kaum yang mana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau yang mana Allah mencintai mereka dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam ayat ini menunjukkan ya penetapan dari Allah Subhanahu wa taala di mana akan ada orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam ini. Dan ketika ada orang yang keluar dari agama Islam, itu tidaklah mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan keimanan seorang hamba. Justru kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan mereka, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini tadi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kecintaan Allah kepada makhluk daripada kecintaan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwasanya sebelum kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka pada asalnya Allah lah yang telah banyak menumpahkan rasa cintanya kepada kita semuanya dengan berbagai macam kenikmatan, rahmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Bahkan seandainya ketika kita harus menimbang
antara amal dosa kita dan perbuatan dosa dan perbuatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hitungannya dari sisi jumlah, mungkin jumlah dosanya itu lebih banyak daripada jumlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena besarnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga ketika seorang masuk ke dalam surga karena rahmatnya, karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sebesar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba selama dia bertaubat di akhir hayatnya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat besarnya, banyaknya dosanya, selama dia mengakhirinya dengan husnul khotimah. Karena memang kecintaan Allah kepada hambanya itu melebihi kecintaan hamba kepada Allah itu sendiri. Dan di sini di antara ciri orang yang datang tadi setelah murtad, artinya kaum yang datang setelah kaum yang murtad, dan juga kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka juga mencintai Allah, adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Mereka berkasih sayang, lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, dan mereka a'izzatin 'alal kafirin. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ini yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai seorang mukmin. Kalau ketemu saudara mukmin, maka kita harus berlemah lembut. Ini hukum asalnya. Sebagaimana ketika bertemu dengan orang kafir, hukum asalnya adalah kita bersikap tegas, tidak memberikan satu kesempatan pun bagi orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila atyaqihi." Kalau engkau bertemu dengan orang kafir, orang musyrik di jalan, maka persempitlah jalannya. Ada paksalah orang kafir tadi itu lewat jalan yang paling sempit. Jangan berikan jalan. Tentu ini menunjukkan ya kita harus berlepas diri dari kekufuran mereka. Meskipun dari sisi prakteknya ya enggak gitu-gitu amat juga. Kita ketemu teman kita yang kafir dipepet, kita pas banyak 5 orang yang lewat kafir 1 orang, kita langsung nutupi jalan. Ya, besoknya langsung masuk Facebook, masuk medsos dan yang lainnya. Artinya ini kalau memang kita itu memiliki kekuasaan, artinya gerak-gerik mereka itu harus dipersempit. Sebagaimana kalau kita memiliki kekuasaan pendirian lembaga tempat-tempat ibadah bagi mereka, kita tidak boleh memberikan keluasaan. Dan juga ketika mereka ingin menampakkan, kita tidak memperbolehkannya. Itu ketika kita berkuasa. Berbeda dengan hal bermuamalah, karena memang faktanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya ketika bertemu dengan orang kafir, bertemu dengan orang musyrik juga tidak melakukan demikian. Bahkan kepada Abu Thalib sendiri, paman beliau, bagaimana kepada seorang anak kecil Yahudi yang justru Nabi SAW itu mengunjunginya ketika sakit dan mendakwahinya sehingga masuk ke dalam agama Islam. Itu dari sisi muamalahnya. Jangan hanya sekedar membaca hadis ini kita keras, karena di sini maksudnya a'izzatin 'alal kafirin, ya kita bisa memposisikan keadaan tersebut, melihat situasi dan kondisi ketika kita bertemu dengan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Masih lanjutan ayat tadi, yaitu orang-orang yang beriman tadi, mereka akan senantiasa berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut dari celaan orang-orang yang
mencela, yaitu senantiasa berusaha untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan harta ataupun dengan jiwa. Tentu sekali lagi jihad di sini kalau memang maunya adalah jihad memerangi orang musyrik, orang-orang kafir, tentu juga harus sesuai dengan aturan yang ada. Begitu pula la yakhafuna laumata laim, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Karena memang pada dasarnya orang yang berpegang teguh di atas sunnah, di atas agama Islam, dia pasti akan mendapatkan celaan dari orang lain. Bagaimana ketika Rasulullah SAW mendapatkan celaan, dituduh orang yang gila, penyihir, penyair, kadzab atau pendusta. Bahkan itu semuanya, semua orang sebenarnya tahu kalau gelar itu tidak tepat bagi diri Rasulullah SAW. Bagaimana bisa mereka menuduh Rasulullah kadzab, sedangkan selama ini mereka menjulukinya sebagai Al-Amin, As-Shadiq. Mereka menjuluki demikian karena tidak senang dengan apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini pada dasarnya ketika kita berpegang teguh, namun juga bukan cari masalah, cari perkara dengan orang lain. Meskipun tahu kita bakal dicela, ada kuburan nggak apa-apa dicela nanti. Yang penting kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga bukan tempatnya juga. Sehingga kita juga harus tahu tempatnya, berarti harus hikmah, baik itu dalam berjihad ataupun dalam berperilaku di hadapan manusia. Kemudian ayat yang ketujuh, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya, yang berbaris lurus seolah-olah mereka itu bunyan, yaitu bangunan yang kokoh. Ini ketika jihad. Karena memang kaum muslimin mereka ketika sudah berbaris, sudah rapi, misalkan bahkan dalam sholatnya mereka kelihatan kokoh. Apalagi ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau maksudnya dari ayat tadi fisabil soffan, bersof-sof ya seperti sholat. Sof itu ketika sholat nggak boleh ada satu yang agak menonjol ke depan, barisannya agak di depan garis misalkan kalau menggunakan garis, atau dalam sajadah yang lurus seperti ini di depan garis, berarti dia tidak lurus. Namun seorang muslim tadi ketika sholat, ketika berjihad sesuai dengan instruksi harus lurus. Tidak hanya ketika upacara saja, upacaranya lurus barisnya, tapi ketika sholat nggak bisa baris, nggak bisa berjajar lurus. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala juga masih menetapkan sifat mahabbahnya, kecintaannya, yaitu kepada kaum muslimin. Lalu berikutnya al-ayatus tsaminah, ayat yang ke-8, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Ghafur maknanya adalah yaghfirudz dzunub atau alladzi yaghfiru adz-dzunub, yang mengampuni dosa-dosa hambanya, seluruh dosanya. Itu sifat dari Al-Ghafur. Sedangkan Al-Wadud maknanya adalah khalisul mahabbah, dari wadda yawaddu, hampir sama dengan ahabba yuhibbu. Artinya adalah menyukai, mencintai. Dalam hadis Nabi SAW, beliau pernah bersabda, tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah wanita yang banyak anak. Dari mana tahu kalau banyak anak? Janda berarti, bukan berpotensi lah. Belum dinikahi kok tahu kalau banyak anaknya. Tazawwajul walud al-wadud, tazawwajul walud al-wadud.
Dalam redaksi yang lainnya ada yang mendahulukan tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita yang berpotensi banyak anak dan yang memiliki kasih sayang. Cari yang sudah teruji berarti ya. Baru nikah pertama cari yang teruji. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Atau bisa dilihat dari ciri-cirinya. Artinya berpotensi punya banyak anak ketika saudaranya itu banyak. Artinya dulu ibunya anaknya banyak, artinya dia punya banyak saudara, itu berpotensi punya anak banyak. Potensi ya, karena tidak semuanya juga. Karena ibu saya itu saudaranya banyak, ada 10-an lebih, tapi ada saudaranya ibu itu yang nggak bisa punya anak, padahal saudaranya banyak. Itu ternyata juga ada. Namun ya kalau sudah nikah ya sudah tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah pakai tes-tesan dan yang lainnya. Itu intinya al-walud. Sedangkan al-wadud berarti carilah wanita yang kasih sayang. Ya diperkirakan kira-kira punya jiwa suka sama anak-anak apa tidak. Kalian ini juga sangat penting. Dia suka dunia anak, apalagi kalau dia guru. Itu kemungkinan besar cinta anak atau sayang sama ponakannya. Yaitu cari informasi, itu bisa dicari informasi. Namun intinya di sini ada al-wadud. Jadi wadud maksudnya adalah yang kasih sayang. Berarti al-wadud di sini di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang bisa digunakan oleh makhluknya. Jadi boleh, tidak semua nama Allah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini boleh untuk makhluknya, yaitu al-wadud, yang mencintai, yang menyayangi. Itu dari bab ini, setelah mengetahui tentang sifat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi ketika kita mempelajari dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mengambil pelajaran dan bisa mengamalkan konsekuensi dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pengaruh dari pemahaman kita akan asma dan sifat Allah, yaitu khususnya tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu tadi diambil dari firman Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini berarti mengambil pelajaran bagi kita agar kita juga bisa berbuat baik itu berbuat baik kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki amal ibadah kita. Dari yang kedua, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, ya berarti kita akan lebih bersemangat lagi untuk bersikap adil kepada siapa saja. Kita kepada anggota keluarga kita, kepada teman kita. Mau pakai contoh kepada istri-istri kita, nikah saja belum antum, berarti kepada semuanya, yaitu bersikap adil. Bahkan kepada musuh pun kita harus bersikap adil. Dalam artian ketika kita memberikan putusan kepada orang yang memang kita tidak menyukainya, namun bukan berarti ketika kita tidak menyukainya kita boleh menzaliminya. Salisan, yang ketiga, dari firman Allah, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya berarti menunjukkan agar kita lebih memperbanyak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kemudian yang keempat, innallaha yuhibbut tawwabin. Ini mengharuskan kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
di mana Rasulullah SAW sendiri beristighfar lebih dari 70 kali dalam satu hari, dalam riwayat 100 kali. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaum aktsar min 70 marrah, atau lafaz yang mi'at marrah. Sungguh saya dalam satu hari itu biasa memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali atau 100 kali. Itu Nabi, padahal beliau tidak punya dosa sama sekali. Berarti kita yang dosanya lebih banyak harus lebih banyak lagi membaca istighfar. Kemudian yang kelima dari firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini anjuran agar kita memperbanyak ittiba, yaitu mencontoh, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keenam dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Peringatan bagi kita dari kemurtatan, agar kita dijauhkan dari sikap murtad. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Dan yang ketujuh dari surat Shaf ayat yang keempat tadi, maka di sana kita bisa mengetahui bahwasanya apabila kita beriman dengan kecintaan ini, bahwasanya akan menjadikan kita bisa berjihad di jalan Allah, kemudian tidak banyak berharap, berangan-angan, dan juga bisa berikhlas ketika kita berjihad. Bab berikutnya, silakan. Enggak usah rebutan. Sudah. Baik. Yaitu berikutnya adalah isbat sifatur rahmah, penetapan sifat ar-rahmah. Pada bab ini yang pertama membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat yang ke-30, yaitu pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Atau ini merupakan awal dari surat Al-Fatihah. Yang jelas bahwasanya lafaz Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat An-Naml itu seluruh ulama sepakat. Hanya saja mereka berselisih pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim ini masuk ke dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Ini yang diperselisihkan, atau di sini hanya mengawali surat Al-Fatihah. Dengan makna dari Bismillahirrahmanirrahim, artinya di sini bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di sini ada 3 nama Allah. Yang pertama Allah itu sendiri, yang kedua Ar-Rahman, dan yang ketiga adalah Ar-Rahim. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, keluasanmu mencakup segala sesuatu. Namun kemudian dijelaskan, yaitu keluasan rahmat dan juga ilmu. Ini juga penetapan adanya rahmat
surat Ghafir, yang mana ini merupakan apa yang diucapkan oleh tentang para malaikat. Itu ketika berbicara tentang malaikat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan malaikat alladzi di ayat sebelumnya, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir ayat yang ke-7 mengatakan ketika berbicara tentang para malaikat, yaitu para malaikat yang membawa arsy, yang memikul arsy. Wa man haulahu, dan siapa saja yang ada di sekitarnya. Yusabbihun, para malaikat itu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beriman kepada Allah. Para malaikat juga yastaghfirun, memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman atau untuk orang-orang yang beriman. Jadi para malaikat itu memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Ini juga di antara faedah bahwasanya para malaikat itu bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang beriman karena memohonkan ampun. Ini syafaat secara umum. Lalu para malaikat itu berkata, ya Rabbana, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, Engkau maha luas rahmat dan juga ilmumu. Faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka dari azab neraka Jahannam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para malaikat menetapkan sifat rahmah. Wasi'ta kulla syai'in, Engkau luas atas segala sesuatu rahmatan, yaitu rahmatmu. Nah, dari rahmat ini nanti turun menjadi antara Rahman dengan Ar-Rahim, karena sama-sama dari rahima yarhamu. Kemudian masdarnya rahmat atau rahmatan, yang mana para ulama menjelaskan yang dimaksud dalam Ar-Rahman, dalam Bismillah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman di sini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh makhluk, baik itu yang beriman ataupun yang kafir. Semuanya mendapatkan kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang kafir pun masih mendapatkan rezeki dari Allah, diberikan dunia untuk mereka. Berbeda dengan Ar-Rahim, yang mana kasih sayang ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau Ar-Rahim di sini lebih khusus daripada Ar-Rahman. Sehingga orang yang beriman bagaimanapun juga dia lebih baik daripada orang-orang kafir, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia meskipun ada orang kafir, ya dari sisi individu lebih baik daripada seorang mukmin kalau itu dilihat dari harta. Adapun dari sisi kebaikan, kebahagiaan, kenyamanan, tentu seorang mukmin dia jauh lebih baik daripada orang-orang kafir tadi. Kemudian ayat yang kedua, wa kana bil mu'minina rahima, dan rahim terhadap orang-orang yang beriman. Di sini juga masih menetapkan adanya rahmah. Dan ayat yang ketiga, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Ini juga lebih umum lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelima,
Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan, mewajibkan atas dirinya sendiri ar-rahmah. Jadi kataba di dalam bahasa Arab itu bisa bermakna menulis, bisa memaknai, maknanya adalah mewajibkan. Sebagaimana firman Allah untuk yang maknanya mewajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti kutiba di situ maknanya adalah diwajibkan. Maka kataba maknanya di sini juga mewajibkan. Rabb kalian mewajibkan bagi dirinya sendiri ar-rahmah, yaitu untuk berkasih sayang. Jadi faedah juga dari sini istilah kataba atau mewajibkan, tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan, untuk mengampuni, untuk memberikan pahala. Itu murni hak milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk bisa memberikan pahala, untuk bisa mengampuni hamba-hambanya. Allah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk mengasihi orang-orang yang beriman. Makna dari mewajibkan dirinya sendiri, kalau kita ingat misalkan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu tentang tahdzir terhadap syirik dan perintah untuk mentauhidkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, tahukah engkau haknya Allah yang wajib atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'alallah, dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Adapun haqqullah 'alal ibad, yaitu haknya Allah yang wajib atas manusia, adalah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba yang wajib atas Allah, alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a, tidak mengazab siapa saja yang tidak menyekutukannya. Berarti di sini Allah itu mewajibkan atas dirinya sendiri, atas Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mengazab siapa saja yang tidak menyekutukan Allah. Sebagaimana Allah itu akan memberikan pahala. Jadi kita beribadah kepada Allah, kita tidak bisa mengatakan misalkan, ya Allah saya sudah beribadah, kemudian berikan saya pahala. Bukan. Tapi kita beribadah kepada Allah, kemudian karena kasih sayangnya Allah, Allah lah yang akan memberikan apa? Pahala kepada kita. Kayak kita mau sedekah, kita bersedekah, memang Allah itu menjanjikan akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bukan berarti tatkala kita sudah bersedekah 1 juta, ya Allah berikan 700 kali lipat, saya pengen 700 juta buat beli rumah. Saya sudah sedekah kok belum kau kasih, saya nggak mau sedekah lagi sebelum dikasih. Nggak bisa kita maksa. Allah akan bisa memberikan kapan saja, itu sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang akan mewajibkan bagi dirinya sendiri. Berbeda dengan keadaan manusia. Kita misalkan sudah bekerja kepada perusahaan atau ada direkturnya, ada di atasnya. Saya sudah bekerja selama 1 bulan. Sesuai perjanjian, kalau bekerja selama 1 bulan, maka nanti gajinya sekian. Ini saya sudah sebulan, mana gaji saya? Boleh nuntut, bisa. Enggak dikasihkan, boleh kita ngelaporkan, bisa. Ini sudah 1 bulan kok. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, kita enggak bisa memaksa. Karena Allah yang mewajibkan kepada dirinya sendiri, bukan kita yang mewajibkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itu makna di antara mana kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Allah lah yang mewajibkan atas dirinya sendiri, yaitu rasa kasih sayang kepada makhluknya. Dan dalam bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Di antaranya dalam surat Al-An'am 54 Allah berfirman, annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang mengerjakan perbuatan yang buruk bi jahalatin, karena kejahilan, kemudian dia bertaubat, mim ba'dihi, setelahnya, wa aslaha, dan melakukan perbaikan, fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa di antara kalian yang melakukan suatu perbuatan dosa bijahalah, karena kebodohan. Seharusnya kan orang kalau melakukan perbuatan kesalahan karena bodoh, karena ketidaktahuan, kan makdzur, diampuni karena kan dia nggak tahu. Namun makna bijahalah di sini bukan kebodohan adamul ilmi, dia tidak mengetahui. Namun maknanya bijahalah di sini dia sebenarnya tahu kalau itu adalah haram, tapi dia tetap melakukannya. Artinya sudah dikasih tahu, merasa bodoh. Maksudnya adalah orang yang melakukan suatu perbuatan maksiat dengan merasa bodoh, perasaan merasa bodoh, sepura-pura tidak tahu, sengaja tidak mau mencari tahu, tidak berhati-hati, maka dia tidak akan diampuni sampai dia bertaubat, wa aslaha, dan juga melakukan suatu perbaikan pada dirinya sendiri. Kemudian berikutnya pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pengawas, wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang paling pemberi kasih sayang. Ini juga penetapan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah itu menjaga, Dia menjaga hamba-hambanya yang beriman. Kemudian wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah yang paling penyayang. Arhamur rahimin seperti ahkamul hakimin, penyayang yang paling penyayang. Allah juga menetapkan lagi rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ini kalau karena yang menyayangi, ya manusia pun juga memiliki rasa kasih sayang, dan Allah kasih sayangnya jauh lebih besar. Sebagaimana dahulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu yang tidak akan mungkin melemparkan anaknya ke dalam api, maka atarawna anna hadhil mar'ata tarihatun waladaha finnar. Ketika ada seorang ibu dengan rasa kasihnya yang besar menggendong anaknya yang masih kecil, lalu Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Apakah wanita ini akan melemparkan anaknya itu ke dalam api?
Maka para sahabat menjawab, la wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah ya Rasul, tidak mungkin seorang ibu akan melempar anaknya ke dalam api. Maka Rasulullah mengatakan, lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha, demi Allah, lallahu arhamu bi ibadihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar lebih penyayang kepada hamba-hambanya dibandingkan wanita ini terhadap anaknya. Karena ya memang secara umum tadi seorang ibu tidak mungkin menjerumuskan anaknya, ya kecuali ibu yang lagi stres misalkan, atau memang sifat jahat ada pada dirinya sampai membunuh anaknya, menyiksa anaknya, ya ada. Tapi secara umum seorang ibu, bahkan sejahat-jahatnya anak terhadap ibunya, ibu itu lebih besar tidak teganya daripada dia harus menghukum anaknya yang sudah berbuat jahat tadi. Itu seorang ibu, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar lagi. Jangankan kok seorang ibu dari manusia, bahkan hewan-hewan pun ibu-ibu mereka, induk-induk mereka itu sangat kasih sayang kepada anak-anaknya yang masih kecil. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari bab ini di antara pelajarannya adalah menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada sama makhluk, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai atau menyayangi makhluk-makhluknya. Maka hendaknya kita pun juga mencintai, merahmati, menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, niscaya makhluk yang ada atau man fis sama atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kalian. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak merahmati, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat. Barang siapa tidak menyayangi, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Ini juga berkaitan dengan al-jaza min jinsil amal tadi. Berikutnya sifatur ridha. Wa sakhatihi wa karamiyatihi fil Qur'anil Karim wa annahu muttasifun bidzalika. Qawluhu ta'ala radhiyallahu anhu wa radu an, wa qawluhu ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu. Wa qawluhu ta'ala dzalika bi annahu اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله تعالى ولكن كره الله إناثهم فثبتهم. وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Nah, yaitu zikru sifatir ridha, yaitu sifat apa tadi? Sifat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun juga ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ayat ini berkaitan dengan keridhaan manusia, kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga menyebutkan keridhaan. Ini juga sama seperti dengan yang tadi
yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Maka di sini Allah pun juga mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebelum keridhaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan juga di antara yang lainnya menunjukkan keridhaan Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan ridha kepada kalian. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Artinya di sini Allah juga menetapkan keridhaannya. Dan juga dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, wa raditu lakumul islama dina. Dan aku ridha agama Islam ini menjadi agama kalian. Ya, dalil-dalil ini semuanya menetapkan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya, atau khususnya kepada orang-orang yang beriman. Dan juga dalam surat Al-Bayyinah kita juga sering membaca jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Itu dalil juga yang menyatakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu tentang ayatus sifatil ghadab wasukhti atau wasakhati wal karahiyati wal bughdi, yaitu tentang sifat marah atau murka dari Allah Subhanahu wa taala dan benci, al-karahiyah ketidaksukaan, ya bughdu juga benci. Ayat yang pertama, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohum jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia akan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala pun marah dan Allah akan melaknatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya di antara balasan orang yang membunuh mukmin dengan mukmin yang lainnya, ini merupakan dosa besar. Karena darah seorang mukmin itu haram untuk dibunuh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la zawalud dunya ahwan indallah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia ini di sisi Allah lebih ringan daripada meninggalnya seorang mukmin, seorang muslim. Berarti seorang muslim itu benar-benar harus dijaga darahnya, di samping hartanya, kehormatannya. Tidak boleh bermudah-mudahan untuk membunuh seorang mukmin. Sehingga orang mukmin apabila membunuh seorang mukmin itu termasuk dosa besar. Karena di antara pengertian dosa besar adalah suatu perbuatan dosa yang diancam dengan neraka. Apalagi di sini ancamannya adalah khalidan fiha, masuk neraka jahanam kekal selamanya. Tidak hanya itu, wa ghadiballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala pun marah, murka kepada orang tersebut. Ini berarti penetapan juga sifat ghadab. Tentu ketika kita menisbatkan sifat seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berbeda dengan marah kita. Jadi marahnya Allah itu berbeda dengan marahnya manusia. Loh, masa Allah itu marah? Nah, kalau Allah itu marah, apa bedanya dengan manusia? Kadang ada yang mengatakan demikian. Maka ini kita harus mengimaninya secara zahirnya bahwasanya Allah itu
memang marah, tidak suka. Wala'anahu, dan melaknatnya. Yang dimaksud dengan laknat adalah at-tard wal ib'ad an rahmatillah, mengusir atau menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari laknat. Setelah dimurkai oleh Allah, dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembunuh tadi yang pertama masuk neraka, kekal. Sudah masuk neraka kemudian kekal. Ini balasan yang kedua. Dan dimurkai oleh Allah, kemudian dilaknat oleh Allah. Di ayat berikutnya ditambahi wa addalahu azaban azima, ditambah lagi dengan azab yang pedih. Belum lagi kalau dia ditegakkan al-had, hukuman kisos, maka dia di dunia pun harus dibunuh. Ini ya tentu kalau syariat Islam itu sudah ditegakkan. Tapi kalau tidak ditegakkan, maka kalau dia bisa bertobat maka itu lebih baik. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka tetap mendapatkan hukuman-hukuman ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bagaimana apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia meninggal dunia, maka selama dia bertaubat, misalkan sebelum dikisos, maka dia tetap bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai 70 berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Ketika berbicara tentang ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah yang tidak menyeru kepada Tuhan selain Allah. Mereka juga tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara yang benar. Mereka juga tidak berbuat zina, dan barang siapa yang melakukannya maka dia telah berdosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Mereka akan dilipat gandakan azabnya di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Mereka pun akan kekal di dalam api neraka dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila shaliha. Kecuali orang yang bertaubat dan dia beriman lalu beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu adalah orang-orang yang digantikan keburukan mereka oleh Allah berupa kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ancaman bagi pelaku pembunuhan kepada seorang mukmin tadi itu apabila dia tidak bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan membunuh, orang yang berbuat kesyirikan saja, yang ini merupakan dosa terbesar, lalu dia bertaubat, maka tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, qauluhu dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanah. Yang artinya hal itu disebabkan karena mereka ittaba'u, mengikuti apa saja yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, dan mereka tidak menyukai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika mereka orang-orang kafir melakukan apa saja yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Berarti Allah menetapkan sifat murka pada dirinya. Lalu kemudian di ayat berikutnya, falamma asafuna intaqamna minhum.
Maka tatkala mereka marah terhadap kami, intaqamna minhum, maka kami pun membalas perbuatan mereka. Ini juga sifat membalas. Sikap membalas itu diidentikan dengan marah. Tidak mungkin ada orang yang balas dendam kalau nggak marah. Saya misalkan saya balas dendam, tapi saya nggak marah, nggak mungkin. Pasti orang yang balas dendam itu merupakan hasil dari kemarahan. Meskipun tidak semua marah itu pasti balas dendam. Jadi kalau balas dendam itu pasti ada unsur marahnya. Maka ketika di sini Allah Subhanahu wa taala membalas dendam, membalas apa yang mereka lakukan, itu disebabkan karena marahnya. Lalu kemudian ayat yang keempat, walakin karihallahu in bi'atsahum fasabbatahum. Lalu Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka. Jadi ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Ketika Rasulullah SAW menyerukan jihad untuk berperang, biasanya orang-orang munafik itu suka cari alasan. Kami izin, kami perlu ada sesuatu sehingga tidak bisa ikut perang. Maka mereka minta izin kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memang tidak bisa melarang. Dan juga Rasulullah SAW tidak bisa mengatakan kamu adalah munafik, sehingga siapa saja yang minta izinnya diberikan. Artinya dengan alasan mereka tidak ngorek-ngorek isi hatinya. Akan tetapi walakin karihallahu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai in bi'atsahum, keberangkatan, maksudnya mereka itu berangkat tidak ikut, maksudnya berangkat tidak ikut perang. Ya sudah, karena memang mereka itu daripada ikut malah bikin penyakit, ya sudah dibiarkan. Makanya orang-orang yang seperti itu tidak pernah dicegah. Sehingga ketika juga di perang Tabuk misalkan, di mana ini termasuk perang yang sangat besar, perlu persiapan banyak, kemudian butuh bekal yang banyak juga. Dan perang Tabuk ini diantaranya, biasanya Rasulullah itu kalau perang jarang memberitahu. Tiba-tiba ayo kita berangkat. Itu biasanya. Jarang memberitahu itu jauh-jauh hari. Sebulan lagi kita akan jihad. Itu jarang. Nah, khusus perang Tabuk ini karena tempatnya juga jauh, butuh persediaan yang banyak. Maka Rasulullah itu memberitahukan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Nanti kita akan perang, akan ke Tabuk, sehingga semuanya suruh mempersiapkan. Bahkan para sahabatnya suruh infak semuanya. Inilah letak ketika Abu Bakar dan Umar pengen lomba infak. Utsman juga dengan ribuan kendaraannya, kemudian Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya tetap masih kurang. Intinya butuh persiapan yang banyak. Sampai akhirnya yang Ka'ab bin Malik itu yang mungkin kita sering mendengarnya, itu ketika perang Tabuk. Padahal itu keadaan beliau itu, Ka'ab bin Malik, sedang mampu-mampunya, sedang punya uang, sedang punya bekal, tapi malah meremehkan. Nanti saja saya siap-siap kalau sudah mau hari H. Pas mau hari H nanti saja, pas hari H saya berangkat, saya siap-siap. Saya sudah punya kendaraan, besok aja saya nyusul. Sampai akhirnya nggak jadi perang. Ini bahayanya penyakit malas. Akhirnya dia tidak mendapat apa-apa. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW sudah pulang dari perang Tabuk, lalu orang-orang yang tidak ikut perang itu dipanggil semua. Sebabnya apa? Yang orang-orang munafik cari-cari alasan. Kami sedang ini. Mungkin ada alasan sakit, ada alasan tua dan yang lain. Semuanya diterima, nggak ada yang ditolak alasannya itu. Meskipun orang munafik. Beda dengan Ka'ab bin Malik jujur, sebabnya seperti ini. Ya akhirnya
dihukum, tapi setelah itu justru menambah keimanannya. Namun intinya di sini Allah membenci, tidak suka ketika perbuatan orang-orang munafik tadi yang mereka ya meskipun tidak kabur namun mereka mencari alasan untuk tidak ikut perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waqila uqudu ma'al qa'idin, sudah kalian duduklah bersama dengan orang-orang yang duduk. Qaid di sini aslinya duduk, namun maknanya di sini adalah orang yang duduk di rumah mereka, tidak ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara dalil yang lainnya yang menyatakan tentang ketidaksukaan Allah, innallaha karihalakum qila wa qal. Nabi SAW pernah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci, tidak suka qila wa qal, katanya pokoknya katanya, tidak jelas beritanya itu sumbernya dari mana. Berarti Allah menyatakan dirinya dan Rasulullah sendiri juga menyatakan pada diri Allah itu ada sikap karohiyah, sifat tidak suka. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, innallaha ta'ala idza abghadha abdan nada Jibril inni ubghidhu fulanan fabghidhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila membenci seorang hamba maka akan memanggil Jibril lalu mengatakan, saya benci terhadap si fulan, maka bencilah. Karena benci terhadap sifat yang ada pada orang tersebut. Kemudian al-ayat al-khamisah, ayat yang kelima, qauluhu, firman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar kebencian di sisi Allah ketika engkau mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Ini akan menimbulkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Katanya sudah bikin perubahan, ternyata belum. Katanya sudah mengerjakan tugas, ternyata belum. Ini berarti mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakannya. Maka orang yang seperti ini akan dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna di sini hendaknya kita mengatakan apa yang kita lakukan, atau jangan mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Apalagi mengaku-ngaku perbuatan orang lain itu kita yang melakukannya, tugas orang lain kita yang mengaku itu tugas kita, hasil kerja kita dan yang lainnya. Maka itu juga masuk ke dalam ancaman dalam surat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kita siang hari ini. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya. Antara masyiah dengan irodah, mana tadi? Antara masyiah dengan irodah, adapun masyiah dengan irodah ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak. Artinya bisa diartikan sama, bisa diartikan tidak. Ada yang mengatakan masyiah itu ya apa yang sudah dikehendaki. Biasanya terjadi yang untuk menggambarkan sesuatu yang sudah terjadi.
itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan irodah bisa dimaknai apa yang akan diinginkan. Artinya mengharapkan sesuatu itu ketika kita ingin membedakan antara masyiah dengan irodah Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu yang dikehendaki itu lebih kepada masyiah itu kepada yang sudah terjadi, dikehendaki sebelumnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, apa yang kalian kehendaki itu ya pada hakikatnya yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau iradah kebanyakan itu adalah dengan sesuatu yang akan datang. Ya walakin Allah yaf'alu ma yurid, apa yang diinginkan, mengerjakan apa yang diinginkan. Dan juga al-iradah itu bisa terkenanya itu terkadang untuk membedakan irodah kauniyah. Kalau irodah itu sesuatu yang sudah terjadi, yang mungkin terjadi, yang benar-benar terjadi. Itu ketika membedakan antara masyiah. Bisa jadi masyiah hanya diinginkan namun tidak terjadi. Itu diantara juga yang membedakan. Ya meskipun pada umumnya penggunaan antara masyiah dengan irodah itu sama saja, hampir sama. Wallahu ta'ala alam. Baik, insyaallah kita lanjutkan hari apa? Rabu ya. Untuk pelajaran tauhidnya hari Rabu di tempat yang sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.